Sumber daya alam adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih sejahtera. Sumber daya alam bisa terdapat di mana saja seperti di dalam tanah, di dalam air, di permukaan tanah, dan di udara. Sumber daya alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sebagian yang ada di permukaan bumi ini, seperti yang telah disebutkan dalam hadis al-muslimuna syuraka'i fi talati fil kala'i wal ma'i wan nar. Artinya, manusia berserikat dalam 3 hal, yaitu air, padang rumput, dan api. Hadis riwayat Abu Daud. Kabupaten Pati adalah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, ibu kota Semarang. Kabupaten ini terkenal dengan semboyan Pati Bumi Minatani. Penduduk Kabupaten Pati berjumlah 1.259.590 jiwa pada akhir tahun 2019. Secara geografis, Kabupaten Pati terletak di wilayah Pantura, Pulau Jawa. Pati bagian utara merupakan daerah dengan banyak didominasi dengan kontur perbukitan dan berbatasan langsung dengan Laut Jawa dan Kabupaten Jepara. Wilayah Pati bagian selatan didominasi oleh perbukitan kapur atau yang biasa disebut Pegunungan Kendeng yang berbatasan dengan Kabupaten Blora dan Grobogan. Pati bagian timur merupakan daerah daratan rendah dan berbatasan dengan Kabupaten Rembang dan Blora. Sedangkan Pati bagian barat merupakan daerah daratan tinggi yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Hum Swastiastu. Selamat pagi alamku yang indah dan menawarkan berjuta manfaat di dalamnya. Matahari mulai menampakkan senyum sapaan di ufuk timur. Ayam berkokok bertasbih pada Tuhan pencipta alam. Ku mulai mengenalkan diri pada alamku. Aku adalah Devi Haniatur Rwasidah dari kelas 11 Madrasah Abadiyah program IPS. Terima kasih ibu dan ayah. Kini aku mengenal tempat kelahiranku, Desa Kelakah Kasihan, Dukuh Gondorio, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati. Uluran tanganmu membuat aku ingin lebih pintar daripada sapaan angin di pagi hari. Di Madrasah Aliyah Abadiyah Desa Kurya Kalangan, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, aku diperkenalkan dengan beribu-ribu ilmu dan teman-teman sang pionir 20 tahun yang akan datang. Dari madrasah ini, aku diajari untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti dengan orang tua tidak selalu harus dengan materi. Orang tua kita akan lebih bangga dan bahagia jika kita mau membantu mereka dengan tulus dan ikhlas. Kali ini aku akan menunjukkan baktiku kepada ibuku dengan mencuci baju dan piring. Gemericik air membuatku merasa lebih damai. Begitu besar ciptaan dan nikmat Tuhan berupa air. Air merupakan zat cair. Air pada kondisi standar tidak memiliki rasa, bau, maupun warna, dan terdiri atas hidrogen dan oksigen dengan rumus kimia H2O. Secara alami, air memiliki 3 wujud sekaligus seperti padat, cair, dan gas. Air memiliki kemampuan untuk melarutkan zat kimia seperti garam, asam, gas, serta molekul organik. Air sungai banyak dimanfaatkan para petani untuk mengairi sawahnya ketika hujan lama tidak turun. Ketika hujan sudah mulai turun, berarti waktu para petani untuk mulai menanam padi dimulai. Aku pun tidak melewatkan waktu itu untuk tetap berbakti kepada orang tua di sela-sela waktu belajarku. Alam pedesaan sangat asri dan membius mata saat memandangnya. Dalam masa seperti ini, kita tak dapat melakukan pembelajaran dalam kelas. Mari kita belajar di rumah masing-masing untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Semangat belajar tak boleh padam sebagai generasi masa depan. Kami mempunyai tempat untuk beristirahat sejenak ketika terik panas. Kami menyebutnya gubuk. Iya, gubuk. Gubuk
adalah tempat sederhana di pematang sawah tanpa dinding dan hanya beratapan bahan sederhana. Aku membantu mereka untuk menanam padi. Bantu Ibu. Iya, Bu. Tanaman padi adalah sejenis tumbuhan yang sangat mudah ditemukan, apalagi kita yang tinggal di daerah pedesaan. Hamparan persawahan dipenuhi dengan tanaman padi. Sebagian besar menjadikan padi sebagai sumber bahan makanan pokok. Padi merupakan tanaman yang termasuk genus. Sang surya tepat di atas kepala. Kumulai membasahi muka dan mengusap kedua tangan dengan air suci. Kuletakkan beban tugas sekolah yang masih tersisa. Waktunya ku menghadap Sang Pencipta alam. Dengan beralaskan daun pisang sebagai saksi tempat ku bersujud merendahkan hatiku. Allahu Akbar. Ku berniat sholat duhur menghadap Sang Pencipta. Ku dadahkan kedua tanganku untuk meminta ampunan dan meminta perlindungan-Mu ya Rob. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waktu adalah ilmu, bermainku adalah pelajaran. Sore ini, aku dan teman sejawatku ingin mengadakan penelitian tentang tanaman serut. Tanaman serut merupakan jenis tanaman hias yang memiliki bentuk unik dan secara ilmiah lebih dikenal dengan istilah Starblues asper. Bagi pecinta tanaman hias, pastinya tumbuhan serut ini bukan menjadi sesuatu yang asing dan menarik banyak hati pecinta tanaman hias. Namun, walaupun sudah berhasil menarik banyak hati dari pecinta tanaman hias, tidak semua orang mengetahui karakteristik tanaman serut ini. Tanaman serut merupakan jenis tanaman hias yang memiliki bentuk unik dan secara ilmiah lebih dikenal dengan istilah Starblues asper. Bagi pecinta tanaman hias, pastinya tumbuhan serut ini bukan menjadi sesuatu yang asing dan menarik banyak hati pecinta tanaman hias. Namun, walaupun sudah berhasil menarik banyak hati dari pecinta tanaman hias, tidak semua orang mengetahui karakteristik tanaman serut ini. Demikian perjalanan hidup sang kepompong yang bergelayut pada ranting pohon kecil. Ketika angin berhembus sangat kencang, maka timbul rasa takut terjatuh dan terhempas terombang-ambingkan ganasnya tantangan masa depan. Aku berharap sang kepompong ini kelak akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah dan cantik. Di setiap sang kupu-kupu hinggap, di sanalah makhluk lain menyukainya dan dapat memberi manfaat pada alam semesta. Demikian yang dapat kami tunjukkan tentang pemanfaatan alam dalam kehidupan sehari-hari. Tetap cintai alam dan lestarikan alam. Salam lestari. Stereo.